Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki bagi setiap hambanya. Namun perlu kita perhatikan, hal ini bukan berarti kita harus berdiam diri di rumah kemudian tidak mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, bukan seperti itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan terkait ayat ini, bukan berarti seorang boleh meninggalkan usaha dan bersandar pada apa yang diperoleh makhluk lainnya. Tidak boleh. Meninggalkan usaha sangat bertentangan dengan tawakal itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Di dalam perumpamaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan yaitu burung. Mengapa demikian? Karena burung melakukan satu usaha untuk mendapatkan rizki, dan usaha burung itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri. Burung mencari makanan untuk anaknya, memberikan makanan untuk anaknya. Ini adalah perumpamaan yang indah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita perlu mengambil pelajaran dari burung ini. Kemudian juga kita bisa melihat bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum terus bekerja mencari nafkah untuk menafkahi istri anaknya. Hal ini dapat menunjukkan bahwasanya bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan rizki kita kemudian kita berpasrah saja. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya mengenai seseorang yang kerjanya hanya duduk-duduk saja di rumah atau mungkin duduk di masjid. Orang yang duduk-duduk tersebut pernah berkata, "Aku tidak mengerjakan apa-apa, rizkiku pasti akan datang sendiri." Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang ini sungguh bodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi," yang artinya Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Masya Allah. Oleh karenanya kita tentunya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab tidak boleh melepas tanggung jawab begitu saja. Harus terus berusaha untuk keluar mencari nafkah. Sebagaimana juga ketika kita masuk ke dalam masjid kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahumma ftah li abwaaba rahmatik," ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, di dalam penggalan doa keluar masjid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar masjid, "Allahumma inni as'aluka min fadlik," yang artinya Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu min fadlik dari sebagian dari karuniamu. Di dalam doa ini menyatakan bahwasanya kita baru saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita keluar memohon karunia, sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya itu kita keluar untuk mencari nafkah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Oleh karenanya dari hadis-hadis ini kemudian juga sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat perlu kita ambil pelajaran. Tidak pantas bagi seorang yang sudah memiliki tanggungan untuk berdiam saja di rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat kita. Kemudian juga di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutu," yang artinya seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Oleh karenanya perlu kita perhatikan, kita sebagai kaum lelaki perlu mencari harta, perlu untuk terus mencari rizki yang dapat kita berikan berupa nafkah kita.
dan juga rizki yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, orang terdekat kita, akan tetap bernilai sedekah. Kita memberikan rizki, kita memberikan nafkah kepada anak kita misalkan, atau istri kita, memberikan rizki kepada anak istri, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat sebagai sedekah, akan mencatat pahala sebagaimana pahala sedekah, dan bahkan lebih afdol kita memberikan rizki kepada keluarga kita. Bagaimana agar kita utamakan terus keluarga kita, jangan sampai di luar kita bersedekah sana sini, kita melihat orang di pinggir jalan kita berikan uang, namun anak istri kita kelaparan di rumah. Ini satu hal yang keliru. Kita harus terus utamakan keluarga kita. Kalau seandainya ada kelebihannya, ada yang lebih dari apa yang kita berikan kepada keluarga kita, bagus sekiranya kita bersedekah kepada orang lain atau kerabat-kerabat yang lain, dan juga kita bersedekah kepada siapa saja yang kita kenal. Bagus juga kita bersedekah kepada orang, namun kita harus memastikan bahwasanya rezeki untuk keluarga kita sudah tercukupi. Di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini. Di dalam sabdanya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamu ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Di dalam hadisnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi beberapa percontohan di dalam mengeluarkan sebuah harta. Di dalam hadisnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama, yaitu dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perbandingan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, a'zamu ajron allazi anfaqtahu ala ahlik, lebih mulia, lebih besar dibandingkan dengan satu dinar yang lain yang telah disebutkan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, a'zamu ajron, lebih besar pahalanya, lebih agung, lebih besar kemuliaannya daripada dinar-dinar yang dikeluarkan sebagaimana yang disebutkan tadi. Di dalam hadisnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan bagaimana satu dinar itu dikeluarkan ke beberapa tempat, namun di ujungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, a'zamu ajron allazi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya ialah allazi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau keluarkan, yang engkau infakkan kepada keluargamu. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang paling utama harus kita utamakan ialah keluarga kita. Maka mencari nafkah itu sebuah ibadah. Kenapa? Karena dengan tujuan untuk menghidupi keluarga kita. Ini juga termasuk ibadah, tentunya berpahala. Dan capek letihnya kita ketika bekerja juga mendapatkan pahala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya rasa lelah, rasa letih juga dapat mengampuni dosa seukuran lelahnya, seukuran letihnya. Ini letih dan lelah yang secara umum. Lalu bagaimana dengan lelah dan letih ketika kita mencari nafkah untuk keluarga kita? Tentu akan lebih banyak lagi mengampuni dosa. Intinya adalah marilah kita terus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kita rizki. Namun juga ingatlah bahwasanya kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kewajiban kita, dan salah satu kewajiban kita ialah memberi nafkah, yang dimana memberi nafkah ini tentunya ialah ibadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.